wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zaman dulu ada seorang ulama yang terkenal alim, terkenal sufi, terkenal zuhud. Beliau adalah Syekh Hasan Basri. Beliau lahir tahun 21 Hijriah dari seorang ayah yang merupakan sahabat daripada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang cerdas, pintar dan sangat bertakwa. Bahkan ayahnya yang bernama Zaid bin Sabit salah satu orang yang ditunjuk untuk mencatat Al-Qur'an. Syekh Hasan umur 14 tahun beliau pindah ke Basrah, sehingga kelak namanya dikenal dengan Imam Syekh Hasan Al-Basri. Syekh Hasan Al-Basri suatu saat kedatangan seorang tamu. Ya Syekh, kami adalah penduduk di luar kota sini dan sudah berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun negeri kami tidak kunjung kedatangan hujan. Negeri kami kekeringan, negeri kami susah tumbuh-tumbuhan itu berkembang dan susah yang lain. Lalu apa jawab Syekh Hasan Basri? Syekh Hasan Basri berkata kepada tamunya, "Wahai tamuku, maka kalian hendaklah memperbanyak membaca istighfar." Membaca istighfar. Tamu yang pertama ini keluar, tidak berselang lama kemudian datang lagi tamu yang kedua. Tamu yang kedua mengadukan halnya dan berkata kepada Syekh Hasan, "Wahai Syekh, saya dan istri saya sudah lama menikah, bahkan tidak lagi hitungan belas tahun, bahkan lebih dari itu. Dan kami tidak kunjung dipercaya oleh Allah untuk kami mendapatkan seorang pun anak-anak kami. Apa yang harus kami lakukan, wahai Syekh?" Beliau berkata kepada tamunya, "Wahai tamuku, untuk mengatasi masalahmu, maka hendaklah kalian berdua memperbanyak membaca istighfar." Memperbanyak membaca istighfar. Lalu tamu yang suami istri ini pula tidak selang berapa lama kemudian datang lagi tamu yang mengadukan hal ihwal hidupnya kepada Syekh Hasan Basri. "Wahai Syekh, kami adalah pengusaha, kami adalah rajin bekerja. Kadang pagi kami sudah berangkat bekerja, sore baru pulang. Kadang malam juga kami lembur mencari sesuap nasi, mencari penghasilan. Tapi hidup kami dalam kemiskinan, hidup kami dalam kesusahan, hidup kami dalam kegelisahan. Apakah yang harus kami lakukan, wahai Syekh?" Jawab Syekh Hasan Basri, "Wahai tamuku, untuk mengatasi masalah hidupmu, maka kalian harus memperbanyak membaca istighfar." Membaca istighfar. Lalu muridnya yang bernama Rabi bin Sabih bertanya kepada Syekh Hasan Basri, "Wahai Syekh, dari sekian tamu yang datang kepada Anda, mereka mengadukan nasibnya masing-masing. Tamu yang pertama mengadukan bahwa kampungnya kekeringan, negerinya kekeringan karena tak ada hujan sudah sekian lama ini. Lalu engkau menjawab mengasih solusi dengan memperbanyak membaca istighfar.
istighfar. Datanglah tamu yang kedua kepada Anda wahai Syekh, yang mengadukan hal ihwal keluarganya, sudah menikah sekian lama tak kunjung pula dikasih anak. Engkau pun mengasih solusi untuk memperbanyak membaca istighfar. Bahkan tamu yang selanjutnya datang mengadukan halnya kepada dirimu wahai Syekh, tentang kemiskinannya, tentang kesusahannya. Lalu engkau pun memberikan solusi dengan memperbanyak membaca istighfar. Apakah hal ini betul wahai Syekh? Jare Syekh Hasan Basri berkata kepada muridnya, wahai muridku Rabi bin Sabit, ketahuilah bahwa jawabanku tentang tamu-tamuku untuk mengatasi solusi hidupnya dengan memperbanyak membaca istighfar itu bukanlah keluar dari mulutku, tapi itulah yang diberikan oleh Allah sebagai jawaban mereka mengatasi solusinya. Kau lihatlah Al-Quran surat Nuh ayat 10-12 yang berbunyi, faqul istighfaru rabbakum innahu kana ghaffar. Katakanlah, istaghfiru rabbakum, ya Allah ya Tuhanku, ampunilah kami. Innahu kana ghaffar, sesungguhnya Tuhan kami adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Jika engkau sudah meminta ampun kepada Allah, sudah memohon ampun kepada Tuhanmu, maka yursilis samaa'a 'alaikum midrara, maka Tuhan akan menurunkan hujan yang penuh berkah kepada negeri-negeri yang kekeringan, asal penduduknya memperbanyak membaca istighfar. Wa yumsitkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Bahkan Allah ketika sudah memberikan ampunan kepada suatu kaum, Allah akan memberikan harta yang berlimpah dan barokah, kemudian akan diberikan banin, keturunan-keturunan yang soleh. Bahkan Allah akan menghijaukan perkebunan-perkebunannya, dan Allah akan mengalirkan air di sungai-sungai dan di kali-kali. Inilah hebatnya kita membaca istighfar. Tidak harus kita melakukan dosa terlebih dahulu untuk kita selalu membaca istighfar, karena mungkin saja dosa dari ucapan kita, perbuatan kita, kelakuan kita yang tidak kita sadari merupakan sebuah dosa kepada Allah, atau mungkin saja kita tidak pernah mampu mensyukuri nikmat dari Allah, sehingga membaca istighfar mudah-mudahan akan mengampuni dosa-dosa kita dan Allah memberikan keberkahan kepada kita. Astagfirullah Rabbal baraya, astagfirullah minal khataya, astagfirullah rabbal baraya, astagfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan wa wahabli rizqan halalan wa tub alaina taubatan nasuha wa tub